Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Hari ini Pak Udi akan menerangkan materi, ya, akan menerangkan materi hari ini. Untuk sebelumnya Pak Udi akan tampilkan untuk yang hari ini siapa saja yang belum mengerjakan tugas-tugas, ya, nanti akan Pak Udi tampilkan di sini. Ya. Seperti biasa, awalan Pak Udi akan memperlihatkan yang hari ini belum siapa. Sekali lagi Pak Udi pengen semua berwarna hijau semua. Kalau berwarna hijau berarti semua tugas kalian sudah clear semua. Bagi yang merasa masih kuning tapi sudah mengerjakan tugas, tolong Pak Udi diingatkan untuk dicek. Karena kadang-kala ngirim kalian, kadang-kala di Sismat, kadang-kala di WA, kadang-kala di Gmail, kadang Pak Udi belum sudah ngoreksi tapi belum saya masukkan. Tapi kalau yang Sismat biasanya kan kelihatan. Tapi Pak Udi pengennya biasanya untuk penugasan selalu di Sismat semua karena biar terkontrol. Tapi yang telat kayak ini tugas offline 1, tugas offline 2, yang telat ya harus menggunakan Gmail, ya. Untuk hari ini yang saya aktifkan hanya tugas offline 3. Ya, tugas offline 3 yang resum tanggal 15 Agustus kemarin yang masih berwarna kuning silakan nanti dicek Sismatnya, masih Pak Udi kasih kesempatan sampai hari ini. Minggu depan sudah saya off-kan, ya. Terus untuk tugas tambahan yang masih kuning atau sudah mengerjakan tapi masih Pak Udi blok kuning, tolong konfirmasi segera. Yang ini adalah tugas tambahannya adalah menggambar. Mungkin Pak Udi belum ganti hijau, yang kemarin sudah, harusnya sudah warna hijau semua, nanti Pak Udi cek kembali, ya. Yang penting adalah resum tugas offline 3, offline 2, dan offline 1. Untuk yang online harus konfirmasi Pak Udi mau hari apa. Kalau kamu diam aja Pak Udi nggak mau ngasih jadwal. Yang merasa belum tugas online yang pertama, ya, yang berwarna kuning ini, silakan kalian nanti atur waktu, minta hari apa, jam berapa, nanti Pak Udi setting setelah pelajaran selesai semua, ya. Untuk yang sudah hijau semua aman, tinggal teruskan aja untuk tugas-tugas yang lainnya. Untuk pengarahan ini nggak ada masalah ya, kalian udah jelas semua ya. Nah, kalau masih bingung nanti Japri Pak Widi, Pak saya kok masih kuning padahal sudah mengerjakan, nanti konfirmasi aja, ya. Hari ini ya, untuk tugas hari ini Pak Udi sudah siapkan di link, ya, di link tim, linknya tim, tapi bukan tim untuk masuk kamera seperti ini, tapi tim untuk pengerjaan tugas. Jadi pengerjaan tugas kalian itu banyak sekali, ya. Pengerjaan tugas kalian itu banyak aplikasi yang sudah Pak Udi siapkan. Jadi ada yang menggunakan Sismat, konfirmasi kayak ini seperti ini, tatap muka kita menggunakan tim, terus soal juga bisa kita buatkan link untuk pakai tim, pakai link, ya bisa kita masukkan semua bisa. Nah, untuk hari ini ya, untuk hari ini yang harus kalian lakukan adalah yang pertama nanti kerjakan tugas Pak Widi, ya. Jadi tugas Pak Widi nanti adalah mengenai proses bagaimana cara kalian nanti membuat form atau mengerjakan form di Microsoft Teams, ya. Jadi nanti ada 5 soal, ya. Ada 5 soal yang ada di Microsoft Teams, Pak ditunjukkan di sini sebentar. Ada 5 soal yang ada di Microsoft Teams. Yang pertama adalah posisinya di sini, ya, di gambar ini dibagikan. Saya tunjukkan di sini. Perhatikan, ya. Ya, sebentar, masih loading. Yang harus kalian perhatikan adalah ini, yang bagian ini. Ya, yang bagian ini, di mana kalian nanti harus mengerjakan yang ini. Nah, nanti ada 5 soal.
Di layar kalian muncul nggak latihan soal materi 1 project template GTM? Muncul nggak? Salah satu bisa. Ya. Nanti tulis nama kalian, kelas. Terus kalau ditanya jelaskan prinsip kerja menggambar, nanti tulis saja, diketik yang bagus, yang rapi, ya lengkap. Terus keuntungannya apa? Ditulis yang lengkap. Langkah-langkahnya seperti apa? Juga ditulis yang lengkap. Gitu ya. Ya. Terus untuk fungsi template, kalian nanti harus menjelaskan satu-satu fungsi dari template yang udah Pak Udi share kemarin. Ya, fungsi masing-masing apa? Ya. Terus soalnya cuma 5, tapi penjabarannya banyak. Jadi nanti kalian pada saat nulis di ketikan ya sabar, harus ngetik satu-satu. Tapi yang penting materi ini sudah Pak Udi share di Sismat, ya sudah Pak Udi share di Sismat. Nanti bisa di GTM, ya. Di mana Pak itu? Pak Udi tunjukkan sekalian biar nanti nggak bingung. Jadi nanti di Sismat di materi GTM yang ini, ya, yang bagian ini. Pak Udi sudah siapkan untuk tugas untuk materinya di e-book. Pak Udi sudah siapkan. Nanti keterangannya adalah gambar teknik manufaktur, materi teknik manufaktur, materi 1 dan 2, ya. Isinya nanti dalam bentuk PDF, ya. Nanti seperti ini. Nanti bisa dilihat nanti hasilnya seperti ini. Ya. Nanti bisa kalian mengerjakannya sambil lihat materi ini, karena ini yang nanti akan mau disampaikan, ya. Ini Pak Udi akan menjelaskan tentang lanjutan yang kemarin. Masih ingat kemarin terakhir sampai apa Pak Udi menjelaskan? Template sudah semua ya. Pak Udi terakhir sampai ke template, ya. Pak Udi terakhir sampai ke template. Jadi hari ini Pak Udi akan meneruskan tentang menu yang ada pada inventor. Ya, menu apa saja yang ada di inventor. Ya, Pak Udi tampilkan untuk menunya. Sebentar. Menunya adalah ini, ya. Perhatikan menu yang ada pada inventor. Jadi nanti kalian harus paham menu. Kalau Pak Udi tanya apa saja tampilan yang muncul pada jendela inventor, apakah itu 2015, 2016 atau 2017. Ya, kalau ditanya apa saja, nomor 1 tool standar. Toolbar standar itu apa Pak? Toolbar standar adalah toolbar umum yang selalu ada pada inventor. Bisa juga di inventor, bisa di AutoCAD. Yaitu perintah umum. Apa saja, ada save, ada open, ada new, ada undo, ada redo, itu ada semua di sini. Ya, ada semua di sini. Ya, itu namanya toolbar standar. Di AutoCAD juga ada. Di Microsoft Word juga ada tampilan standar ini, karena memang tampilan umum dia. Ya, aplikasi yang ada hubungannya dengan penggambaran atau pengetikan pasti ada toolbar standar. Terus menu bar itu apa Pak? Menu bar berisi semua perintah yang terdapat di Autodesk. Perintah apa saja? Ya, ada perintah membuat 3D model, ada perintah membuat sket awal, ada perintah pengeditan, dimodify, semua ini masuk di menu bar. Ya, yaitu semua perintah yang ada pada inventor. Ya. Nanti bisa dilihat pada saat nanti Pak Udi tunjukkan di inventornya. Yang ketiga, panel bar. Panel bar adalah perintah khusus yang muncul pada saat kita mengaktifkan salah satu template. Misalnya Pak Udi membuka menu baru template dengan nama sheet metal IPT misalnya. Nanti akan muncul di sebelah sini. Atau Pak Udi buka template Weldman ISO, proses pengelasan, nanti akan muncul di sini dan seterusnya. Jadi dia perintah khusus yang kita butuhkan pada saat kita nanti menggambar area ini. Ya, perintahnya adalah perintah khusus pada inventor tadi. Yang keempat adalah browser bar. Browser bar adalah langkah-langkah yang kita gunakan pada saat kalian menggambar menggunakan inventor. Jadi misalnya nanti Pak Udi ngasih tugas kalian menggambar satu objek. Ya. Terus Pak Udi tanya, sudah jadi? Sudah Pak, kirim. Ya. Nanti Pak Udi juga ngecek di komputer kalian, setiap langkahnya akan saya lihat dari sini. Misalnya kamu membuat rectangle, proses membuat rectangle seperti apa? Tebalnya berapa? Nanti Pak Udi akan tahu di sini, dari browser bar ini. Karena semua langkah
pengerjaan yang kamu buat akan muncul di sini semua. Ya. Selain browser bar, ada di sini adalah navigation bar. Ya, navigation bar. Apa navigation bar ini? Navigation bar di sini adalah perintah yang digunakan untuk merubah tampilan atau mengganti tampilan. Ya, tolong perhatikan dulu untuk menu-menu di sini. Ini nomor HP ini Mbak Eki. Siapa ini? Di Hendrawan 2M5. Iki supaya iki sama mantau ning sisman. Oh, oke. Kon WA aku tak wajari caranya. Kon WA aku. Nomor iki kon WA aku tak ajari. Ya, tapi kok agar nomorku kan simpen sih. Kok tak ajaran. Ya belajarin. Ya, tutorialnya. Oke, Pak udah lanjutkan ya. Jadi yang selanjutnya adalah navigation bar, perintah untuk mengganti tampilan. Artinya apa? Gambar bisa kita geser, gambar kita bisa putar, objek bisa kita buat pandangannya, ya bisa kita putar, bisa kita geser, semua ada di navigation bar di sini. Sedangkan grafik window di sini adalah menu utama kita untuk menggambar. Ya disinilah nanti kita menggambar di grafik window ini. Mau gambar 3D, 2D semua di sini semua. Sedangkan 3D indikator adalah tampilan, ya 3D adalah tanda aja, tanda letak di mana kita akan menggambar. Apakah menggunakan 3D, apakah menggunakan 2D, ya nanti akan muncul di sini. Ya. Sedangkan status bar adalah menampilkan tag berupa pesan untuk mempermudah langkah kerja. Jadi nanti setiap kita menggambar mesti muncul di sini. Tapi nggak perlu kadang-kala kita abaikan karena kita kalau sudah gambar fokusnya di grafik window sama menu. Ya. Untuk lebih jelasnya Pak Budi tunjukkan yang inventornya. Yang inventornya Pak Budi sudah siapkan untuk inventor baru. Ya, ini. Nah, setiap kalian nanti menggambar inventor, ya, kalau kalian kemarin Pak Udi sudah ajari cara Bu meneng cah. Halo. Loh, keputus tadi. Ya Pak. Putus Pak, keluar sendiri Pak. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Tadi Pak Udi menerangkan sampai ini. Muncul nggak di layar kalian project? Project yang mau dibuka? Muncul nggak? Pak. Muncul. Nah, Ya, oke, saya ulangi dari proses awal. Pertama kali kalian buka project, pastikan kalau masih posisinya misalnya masih posisi di M1. Karena setelah M1 kan M2. Misalnya besok di lab.
Selalu pastikan bahwa kalian harus aktifkan yang kelas kalian dulu, terus nama kalian. Itu projectnya harus aktif dulu. Caranya apa? Tinggal diarahkan di sini, kemudian di-apply. Ya, kalau sudah tercentang, kemudian di-done. Kemudian di-done. Nah, setelah itu, kita cek apakah folder kita sudah masuk belum. Oh, sudah. Folder kita ternyata sudah masuk. Ya. Kalau sudah masuk, posisinya adalah kita buka menu baru. Selalu kita pilih new. Nah, pada saat muncul seperti ini, kalian pilih metrik. Jangan English tapi metrik. Kemarin Pak WD sudah menjelaskan cara mengaktifkan template. Jadi pada saat kalian gambar tidak boleh ngawur. Ngawur di sini agar milih salah satu. Salah. Kemarin Pak WD sudah menjelaskan apa fungsi standar milimeter IPT, dan aktifkan itu fungsinya untuk apa. Sheet metal kemarin apa, nanti tolong materinya Pak Widi dibuka lagi, ya, materinya Pak Widi dibuka lagi. Nah, Pak Widi fokus ke sini, standar milimeter IPT, yaitu template yang digunakan hanya untuk pembuatan part atau komponen saja. Pak Widi create, ya, Pak Widi create, setelah Pak Widi create, saya tunggu dulu prosesnya, ya, setelah itu sampai muncul seperti ini. Nanti kalau di layar nggak muncul inventor, tolong langsung beritahu Pak Widi, Pak gambarnya nggak kelihatan atau apa, langsung komen ya. Karena Pak Widi nggak tahu kalau kalian nggak ngomong. Setelah itu masih muncul ya di layar kalian inventor? Muncul ya? Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan? Inventor? Muncul, Pak. Muncul ya? Mungkin yang belum muncul baru proses loading. Karena tergantung sinyal. Muncul ya. Nah, setelah muncul, nanti kalian pilih salah satu. Ya, di sini kan ada 3 pandangan. Pandangan depan namanya X, Y plane, pandangan samping Y, Z plane, dan pandangan atas X, Z plane. Pilih salah satu. Misalnya kalian mau menggambar di pandangan depan, pilih aja pandangan depan. X, Y plane kamu pilih. Ya. Terus kemudian, ya, proses berikutnya adalah Pak Udi terangkan yang ini tadi, ya. Pak Udi tadi menerangkan yang paling atas adalah toolbar standar. Ya. Toolbar standar apa saja? Ya toolbar umum, ada new, jelas. Misalnya kita mau buat new, ada open, buka file baru, gambar save, ya, undo, redo, dan seterusnya. Ini namanya toolbar standar. Terus yang kedua adalah Pak Udi tadi menerangkan tentang menu bar, ya, menu bar. Perintah-perintah yang ada pada inventor, ini namanya menu bar. Ini yang mau digerakkan mouse ini menu bar. 3D model itu isinya apa, sketch itu isinya apa, inspect tool itu isinya apa. Semua ini masuk dalam menu bar. Ya. Menu yang ada pada inventor. Apakah itu 2017, 2015, atau 2016. Terus di sini nanti ada panel bar. Panel bar itu yang mana Pak? Panel bar adalah perintah khusus yang akan muncul di sela-sela menu bar tadi. Misalnya Pak Udi buka sheet metal. Contoh Pak Udi buka yang sheet metal IPT. Membuat tekuan misalnya. Nanti panel barnya akan muncul di sini. Di sela-sela menu tadi. Sheet metal yaitu untuk membuat tekuan. Ya, akan muncul di sela-sela sini. Ini namanya perintah khusus. Ya, atau istilahnya adalah panel bar. Terus ini namanya drawing area. Ini namanya drawing area atau tadi istilahnya adalah yang kita sebut sebagai grafik window. Yang kita sebut sebagai grafik window. Di sini grafik window atau area menggambar kita. Nah, di sini ada namanya browser bar. Ya. Ini grafik window, ini namanya browser bar. Yang tadi Pak Udi jelaskan satu-satu. Browser bar fungsinya untuk apa Pak? Untuk melihat langkah-langkah proses penggambaran kita menggunakan inventor. Sebagai contoh, misalnya, Pak Udi membuat kotak. Sambil Pak Udi ajari membuat kotak. Pak Udi membuat kotak, saya ajari yang paling gampang dulu yaitu 2-point center. Kenapa saya gunakan 2-point center? Karena center saya bisa berada di tengah-tengah dan kotaknya berada di luar.
Saya klik to point center, saya letakkan di center utamanya, saya tarik. Ya. Kemarin Pak Udi udah ngajari kalian untuk mengatur dimensi atau membuat ukuran, bisa dengan cara langsung diisi. Seperti ini, pada saat bergerak ini, lepas mouse-mu, ketik. Misalnya pengen panjangnya 50. Jangan di enter, tapi tekan tab. Tombol tab. Misalnya yang lebarnya pengennya 30. Contoh aja. Maka yang terjadi adalah di layar kalian muncul 50 sama 30. Ya, ini adalah contoh menggunakan cara yang pertama. Cara yang kedua bagaimana Pak? Cara yang kedua ini sama. Misalnya Pak Udi klik di sini, sembarang. Pada saat kamu gerak ini tiba-tiba keklik. Ya, nggak sengaja keklik, nggak usah dihapus. Pak, ini kan ukurannya belum 50 sama 30. Bisa tidak saya edit? Bisa. Caranya Pak, pilih di sini, namanya dimension. Ya, namanya dimension, klik dimension, ambil yang paling panjang dulu, yang akan kamu buat 50, tarik ke atas, arahnya Pak sembarang, terus klik ya. Setelah klik, nggak usah di backspace, langsung ketik aja 50. Enter dulu kalau ini di enter. Biar ini terkonfirm menjadi panjang 50. Yang lebarnya Pak, ya, yang lebarnya sama, masih di dimension aktif. Klik yang lebarnya, tarik ke kiri, ke kanan, klik aja. Lebarnya ketik 30. Nah, nanti ukurannya akan sama. Cuman ini berada di tengah, ini sembarang, karena tadi klikmu sembarang. Maka kalian boleh menggunakan dua cara ini, terserah. Mau suka langsung kotaknya dibuat, langsung dikasih dimensi, boleh. Atau langsung membuat dimensinya panjang berapa, lebar berapa juga boleh. Ya, terserah. Itu ya. Ya. Terus, untuk menghapus Pak, menghapus tinggal di blok aja seperti ini. Kalau enggak, posisinya harus di finish cut, di blok seperti ini, di del aja. Ya, kalau mau menghapus. Ya. Setelah ini kita buat dimensinya, kita finish cut. Kita finish cut, kemudian Pak Widi ajari untuk ngasih ketebalan, biar kelihatan 3D-nya. Namanya extrude. Nanti sambil kalian buka materinya, namanya extrude. Pak Widi ajari sedikit-sedikit. Misalnya tebalnya saya buat 15. Ya, dari kotak yang panjangnya 50, lebarnya 30, saya kasih ketebalan 15. Ya. Terus saya tambahin lagi di depan sini, itu bentuk oval, masih di rectangle, tapi namanya slot. Nanti saya ajari secara slot, tapi yang saya ajari di sini adalah slot center point, biar gampang. Kenapa saya pilih center point? Karena saya bisa melihat, saya bisa menempatkan dari tengah ke kanan, mau saya kasih jari-jarinya berapa. Misalnya saya buat jari-jarinya 10. Ntar lebarnya juga bisa kamu isi, misalnya pengenmu 10 untuk diameternya. Maka hasilnya ovalnya jadi langsung jadi seperti ini dengan R10, diameternya 10. Kemudian Pak Udi finish cut. Tak kasih ini jarak atau ketebalan, perhatikan. Saya extrude lagi, nanti akan nongol lagi, misalnya tebalnya cuman Pak Udi mintanya cuman 10. Ya, dia akan berubah menjadi 10. Seperti ini. Nah, proses Pak Udi menggambar ini akan saya bisa ketahui langkahnya dari sini, namanya browser bar tadi. Jadi misalnya nanti kalian tak kasih tugas gambar ini, terus Pak Udi tanya, ini gayamu pertama gimana? Kok kamu bilang, ini Pak dari sini dulu, oval dulu. Ya, kamu kelihatan kalau nggak mudeng. Padahal di sini gerak nomor 1 buatmu ini. Membuatmu kotak 50 sama 30. Anak yang paham langsung cerita. Saya buat rectangle dulu Pak, ukurannya 50 sama 30. Ya, panjangnya 50, lebarnya 30. Kemudian saya tanya lagi, tebalnya berapa? Saya kasih ketebalan 15 Pak. Buktinya mana Pak? Dia bisa lihat dari sini. Di extrusion ini. Ya, saya cek edit fiturnya. Oh benar, tebalnya 15. Terus Pak ditanya lagi, untuk membuat yang ini gimana caranya? Saya pakai slot Pak. Ya, ukurannya berapa? Jari-jari slot tengah ini ke kanan, dari pinggir ke tengah itu 10 Pak. Untuk diameternya juga 10. Terus tebalnya berapa? 10 juga Pak. Ya, saya ceknya dari sini. Saya cek lagi dari sini, benar nggak anak ini bilang 10 sama 10? Oh benar. Ya, dari tengah sampai pinggir itu 10, diameternya adalah 10.
Kemudian saya cek ketebalannya, benar nggak anak ini tadi bilang kalau tebalnya adalah 10. Cek edit fitur. Oh iya benar 10. Ini yang Pak Budi sebut sebagai browser bar, area langkah kita untuk melihat proses penggambaran menggunakan Inventor dan untuk mengedit pada saat terjadi kesalahan pada Inventor atau merubah gambar tersebut. Namanya adalah browser bar. Terus yang sebelah kanan ini navigation bar. Tadi Pak Udi bilang ada navigation bar, yaitu tampilan yang digunakan untuk mengganti-ganti tampilan. Dalam arti mengganti di sini adalah bisa menggeser, misalnya Pak Udi klik gambar tangan. Sebentar ada yang gabung nggak ya? Nah, klik gambar tangan di sini, ya, saya klik. Nah, saya munculkan gambar tangan. Ini kalau saya sudah aktifkan, saya bisa menggerakkan ini kemana yang saya inginkan bisa. Mau ke atas, mau ke kiri pol sampai nggak kelihatan, ke kanan pol sampai ke bawah misalnya. Ini bisa kita atur. Namanya adalah pan. Bisa juga misalnya kamu taruh di sini nggak kelihatan, terus kamu pilih ini, ya. Pak, ini nggak kelihatan, nggak apa-apa. Ini ada di navigation bar juga ada pilihan lagi, namanya zoom all, ya. Klik aja, ya. Klik zoom all, nanti dia akan muncul gambar ini utuh di tengah, ya, utuh di tengah di sini. Ada juga fasilitas muter objek, free orbit, ya. Kamu bisa putar-putar di sini. Mau lihat bagian belakangnya, sampingnya, atas mungkin bisa dengan menggunakan navigation bar yang free orbit tadi. Ya. Ini proses untuk menggambar atau melihat tampilan dengan menggunakan navigation bar tadi. Oke. Terus yang indikator nanti akan muncul pada saat kita gambar, yang tadi teks tadi muncul di sini. Apa yang kita gambar muncul di bawah sini. Sampai itu. Oke, Pak dilanjutkan lagi untuk berikutnya. Nah, setelah Pak Udi menjelaskan itu, Pak Udi akan menjelaskan tentang ini. Klasikan zoom, sistem modifikasi, sudah Pak Udi terangkan kan, zoom, pan, fungsinya apa, free orbit, fungsinya apa, yang lainnya bisa kamu baca di materinya Pak Udi, ada semua. Nah, yang agak kalah pentingnya adalah ini, menggunakan toolbar atau tombol shortcut, yaitu tombol yang ada pada keyboard. Kadang-kala kita menggambar itu tidak harus tergantung pada mouse. Kadang-kala kita juga boleh menggunakan fasilitas F1, F2, F3, F4 sampai F6. Ternyata ada fungsinya. Ya, salah satu contoh misalnya F1. Di tampilan Inventor, F1 fungsinya untuk sebagai tampilan bantuan atau help. Ya, tapi ini biasanya connect internet. Jadi kadang-kala kalau kamu tanya nanti bahasa Inggris, ya, opsinya bahasa Inggris, kelamaan, langsung aja tanya Pak Widi. Tapi Pak Widi hanya menunjukkan bahwa F1 adalah bantuan kalian pada saat ada permasalahan di Inventor. F2, ya kalau tekan F2, pada saat gambar tekan F2, fungsinya untuk apa? Pengganti tadi, navigation bar yang pan tadi, yang menggeser. Nanti Pak Widi tunjukkan caranya. Jadi dengan klik F2, nanti klik mouse, nanti kamu bisa gerak-gerakan benda kerjanya sesuai yang kamu inginkan. Ya, itu F2. Nanti Pak Widi praktekkan F3. F3 bisa membesarkan atau mengecilkan. Jadi pada saat tangan kiri tekan F3, kamu bisa membesarkan atau mengecilkan objek secara langsung. Ya, F4 bisa melakukan rotate atau memutar objek. Objeknya bisa kamu putar. Kamu geser, kamu putar bisa. Ya, nanti Pak Udi praktekkan juga. F6 setiap pada saat kita menggambar tampilan, terus berubah lagi tampilan, merubah lagi, dia bisa kembali ke model sebelumnya. Tadi saya buka apa, dia bisa kembali ke model sebelumnya. Tadi setelah pandangan atas, pandangan samping, misalnya dia akan kembali ke pandangan samping dan seterusnya. Artinya F5 adalah kembali ke model sebelumnya. Atau pada saat kita ngeklik menu apa, dia akan kembali ke menu sebelumnya. Sedangkan F6 adalah kembali ke tampilan isometrik atau 3D kembali. Walaupun kalian mengorak-arik gambarnya, delikkan yang di atau putar objeknya sampai kamu pusing sendiri, pada saat kamu tekan F6, dia akan kembali ke isometrik lagi. Oke, Pak Udi langsung praktekkan di sini. Pak Udi buka yang Inventor.
Inventornya Pak Udi buka lagi. Inventornya langsung Pak Udi buka yang ini. Ya. Misalnya Pak Udi sudah punya 3D seperti ini. Ya. Tadi Pak Udi bilang F1 untuk help, nggak perlu saya tunjukkan karena itu hanya tombol bantuan. Pak Udi tekan F2, perhatikan. Ini Pak Udi posisinya adalah tangan kanan saya lepas mouse-nya, tangan kiri yang saya tekan. Perhatikan perubahannya. Nah, pada saat tampilannya berubah menjadi gambar tangan, mouse-nya baru saya klik, ini saya bisa pindah-pindahkan. Saya bisa geser. Pindah ke atas, bisa seperti tadi, pindah ke kiri juga bisa. Ini pan, ini F2. Ya, saya lepas, F3 apa Pak? F3 untuk besar sama kecil. Ya, misalnya Pak Udi mau tekan F3, perhatikan. Ini bisa saya besarkan. Jadi setelah saya tekan F3, saya tekan mouse, saya tarik, scroll ke bawah, dia membesar. Saya tarik ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ngecil. Mbak hilangi ya iso. Sampai raketok. Tarik lagi, dia muncul lagi. Nah, ini kalau saya menggunakan F3. Bentar ada yang masuk. Ya. Terus kalau saya menggunakan F4. Nah, perhatikan kalau Pak Udi tekan F4, dia bisa memutar objek. Nah, perhatikan. Nah, bisa muter. Pak Udi bisa lihat bagian bawah, bagian samping, atas, bisa Pak Udi lihat. Ya. Ini kalau Pak Udi menggunakan F4. F5, kembali ke posisi terakhir yang pada saya menggerakkan tadi. Perhatikan, saya tekan F5. Oh, tadi saya gerak sini. F5 lagi. Oh, tadi saya sempat muter ke sini. F5 lagi. F5 lagi. F5 lagi. Ya, seperti ini prosesnya. Sedangkan F6 adalah pada posisi kembali ke isometrik. Misalnya Pak Udi muter. Wes, jempalian kayak gini. Ya, tidak masalah. Kemudian keyboardmu tekan F6. Ini Pak Udi tekan F6. Nah, dia akan kembali ke isometrik secara otomatis. Mau muter objek jempalian kayak apa, mau tadi pandangan seperti ini, nggak peduli, saya tekan F6, ya balik isometrik lagi. Ya, ini proses yang ada pada inventor tadi. Kembali lagi ke sini, ya. Ini tentang keyboard, nanti bisa kalian praktekkan pada saat di lab. Yang penting Pak Udi sudah mengajari sampai ke proses ini. Terus tambahan lagi Pak Udi akan mengajari tentang proses pengenalan tool. Saja Pak tool yang ada pada inventor. Ya. Tool yang ada pada inventor di sini adalah yang pertama, ya, Pak Udi menjelaskan di sini. Nah, ini ada tambahan sedikit, nanti bisa tombolnya ada yang kelewat, nanti dibaca aja keseluruhan. Ctrl Y sama Ctrl Z. Jadi kadang-kala kalian pengen cepat unduh, tekan aja Ctrl Z, dia mengunduh sendiri. Atau nggak jadi, tekan aja Ctrl Y. Ya. Jadi misalnya wes diunduh, ternyata nggak situ, tekan aja Ctrl Y. Namanya redo. Jadi kita bisa menggunakan tombol keyboard perpaduan antara Ctrl Z untuk unduh, Ctrl Y untuk redo. Atau nggak jadi unduh-unduh. Oke, Pak Udi lanjut lagi. Nah, nanti yang di link tadi Pak Udi membuat soal hanya 5 ini aja. Nanti tolong dikerjakan. Ya. Setelah Pak Udi menyampaikan materi ini, tolong dikerjakan. Ya. Terus untuk hari ini Pak Udi nambahi materi sedikit tentang sketch. Ya, Pak Udi akan menjelaskan tentang sketch 2D, bagaimana cara membuat lingkaran, line, arc, sama rectangle dulu. Ya, perhatikan, Pak Udi langsung perhatikan di inventor, karena ini penting sekali. Jadi, Pak Udi akan tunjukkan ke kalian bagaimana cara membuat suatu objek gambarnya. Ya. Saya mulai dari awal lagi, misalnya Pak Udi mulai new lagi, misalnya. Ini contoh. Saya pilih yang standar milimeter IPT, saya create. Gambar itu tanggap sudah selesai, saya buat lagi gambar yang kedua, saya sketch. Pandangannya sama, pandangan atas saja, XY plane. Nah, di sketch ini, Pak Udi tadi bilang, Pak Udi akan ngajari line, circle. Line sebenarnya sama dengan AutoCAD. Cuman enaknya ini adalah misalnya kalian ngeklik line.
Mbok tarik sembarang ini. Sembarang. Penting lurus. Ya, bersembarang ini terus kamu klik aja. Ini juga sembarang. Ya, ini juga sembarang. Ini juga sembarang. Ini juga sembarang. Ya. Ini juga sembarang. Misalnya ini buat garis lain tapi sembarang, tapi bentuk profilnya seperti ini. Terus kamu pengen ini ada ukurannya. Ya, tadi kan Pak Udin narik sembarang. Bisa Pak ini nanti saya kasih dimensi? Bisa. Caranya klik dimension. Garis panjangnya misalnya mintanya 40. Ganti aja dengan 40. Enter dulu. Terus yang ini berapa? Misalnya yang ini mintanya 10 Pak. Di gambar ternyata 10. Ganti 10. Terus ini misalnya mintanya 10 juga atau 8 misalnya. Contoh aja 8. Jadi 8. Terus ini misalnya 12. Ya, misalnya ini 12. Atau misalnya ini tak buat 12. Terus ini yang belum, ini sudah, ini nggak usah dikasih dimensi, karena ini otomatis sudah muncul. Kalau kamu klik akan muncul seperti ini. Kenapa? Karena ini sama ini sudah terdeteksi. Otomatis ini berapa adalah 40 dikurangi 8, jelas. Ini juga nggak usah Pak dikasih dimensi, ya, ini akan muncul sendiri. Otomatis 22 kenapa? 10 ditambah 2, 12. Jadi nggak usah, ini sudah ada ukurannya semua. Ini cara membuat garis tadi, ya, menggunakan line yang sembarang terus dijadi. Ini juga sama penggunaan circle. Misalnya Pak Odi ngasih lingkarannya di pojok sini. Nah, diameternya misalnya 10, tinggal aja tulis 10. Oh, 10. Terus mintanya juga di pojok sini Pak. Sini aja. Ada 10 juga misalnya. Nah, ini cara membuat lingkaran seperti ini. Ya. Terus misalnya suruh menyentuhkan lingkarannya menggunakan tangan 1, 2, 3, ini harus ada lingkaran besar yang nempel di sini. Bisa Pak? Bisa. Misalnya Pak Ode buat ini, lingkaran ini sama ini. Nah, ini nanti dia akan membentuk sentuhan dari tangan ini, ketemu tangan ini, ketemu tangan ini. Ini namanya membuat lingkaran dengan tangan tadi. Ya. Sedangkan elip, ya, itu membuat elip atau oval, ya, istilahnya elip atau oval. Misalnya ovalnya saya taruh sini, ini contoh aja. Ya, saya tarik sini, ini berarti nanti bersudut, ini horizontal, ini vertikal. Kalau lebih jelasnya saya taruh sini aja, ya nanti kalian bisa membedakan. Saya taruh sini aja, lihat. Nah, pada saat kamu tarik di sini horizontal, nggak usah dikasih ukuran dulu, nggak apa-apa, klik aja, kemudian tarik. Gini aja nggak apa-apa. Nah terus nanti ukurannya bagaimana Pak? Untuk membuat ukurannya, misalnya mau diperbesar. Pakai aja ini dimension. Dimension, ini mau ukurannya berapa? Nanti akan ditanyakan. Misalnya berapa? 10 Pak. Ganti aja 10. Ya, enter. Nanti jadi 10. Terus untuk ini kan yang jari-jari ini, yang jari-jari atas berapa, yang lebarnya berapa? Ya, kita tarik lagi. Ini berapa? Akan ditanya. Ini 5 Pak. Klik aja dulu, pilih 5. Nah, maka oval ini sudah ada ukurannya dan presisi. Jari-jarinya 10, R-nya adalah 5 untuk yang separuhnya. Di panjangnya nanti 20, separuhnya adalah 5. Ya, bentar ada yang masuk. Ini proses untuk membuat garis dari line, dari elip, circle, tangan sama elip, nanti arc atau rectangle dulu. Ya. Nah, line di sini ada yang namanya S-polyline. S-polyline itu apa Pak? Membuat garis tapi garisnya tidak lurus, tapi melengkung. Ini kadang-kala juga kita buat, tapi tidak busur. Kadang-kala kita membuat sembarang sesuai dengan gerakan tangan saya misalnya. Bisa ini. Ini contohnya seperti ini. Jadi membuat bentuk, kadang-kala kita disuruh membuat bentuk, tapi dengan menggerakkan tangan kita. Jadi namanya S-polyline tadi. Ya.
Kalau A di sini cenderung ke busur aja. Jadi misalnya Pak Udi membuat busurnya di sini, taruhlah ada garis. Sekalian Pak Udi jelaskan. Ada garis ini, yang satu garis ini. Sembarang. Terus disuruh untuk ini nanti ada R-nya, ada busurnya. Bisa Pak, bisa kita pakai ini. Add 3 point. Ya, poin 1, poin 2. Nanti tinggal R-nya ke atas atau ke bawah. Tergantung dari profil gambarnya. Misalnya mintanya ke bawah Pak, udah jadi ke bawah. Untuk R-nya juga bisa kita setting, mau R-nya mau dibuat berapa, kita bisa buat. Ya, to add. Terus untuk apa namanya kotak, sekalian mau dijelaskan. 3 ini aja. Pak, punya saya nggak kelihatan gambarnya, Pak. Yang lainnya kelihatan, yang lain. Yang lain kelihatan nggak? Tidak. Dari tadi, Pak. Oh, kok nggak bilang? Oke, Pak Udi. Dari awal nggak kelihatan gambarnya. Bentar. Nggak kelihatan, Pak. Dari tadi? Ya, dari line, Iya, Pak. Pak. Dari tadi. Oh, dari lain ya. Oke, Pak Udi. Ambilkan yang ini. Sebelum dari line Nah. nggak kelihatan. Ini kelihatan loh. Ini kelihatan nggak? Belum. Pak. Belum. Masih nggak kelihatan, Pak. Belum, Pak. Masih nggak kelihatan. Masih nggak kelihatan? Iya, Pak. Inventornya belum muncul berarti inventornya. Belum. Pak. Yang lainnya juga sama. Oke, Sama, sebentar. Pak. Sebentar. Ini saya misalnya Pak Udi buka PowerPoint. PowerPoint muncul nggak? Coba lihat di HP kalian. PowerPoint. Muncul Pak warnanya. PowerPoint Muncul. Warna hitam. Udah, Pak. Pak Udi buka yang Oke. Pak Udi buka yang inventor lagi sekarang. Muncul nggak? Muncul, Pak. Muncul. Betul, Pak. Nah, muncul ya. Tadi Pak Udi sampai lain ya. Yang nggak kelihatan. Lain ya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Lain tadi sudah jelas ya prosesnya ya. Ya. Sekarang membuat kotak. Ya, kotak ada 3, 2 point. Ya, kalau 2 point berarti titik pertama, titik kedua pojok. Ini kelihatan ya? Kelihatan ya, Pak Udi narik kotak rectangle? Kelihatan. Nah, Kelihatan, Pak. cara ngisinya bagaimana Pak? Yang diisi yang warna biru dulu. Sebenarnya bergerak. Yang 27, berapa ini, ya 27,377 itu diisi dulu. Misalnya lebarnya 30, ketik 30. Jangan di enter, tapi pindah ke tab. Ya, ke panjangnya. Misalnya panjangnya Pak Udi minta 50, ketik aja 50. Enter. Nah, seperti ini. Ya, kalau menggunakan rectangle 2 point. Kalau rectangle 3 point bagaimana Pak? Dia jajaran genjang, perhatikan. Saya klik sembarang. Ya, pada saat saya klik sembarang seperti ini, ya, seperti ini, saya ditanya, kalau bisa diisi langsung, misalnya panjangnya minta 50, ketik aja 50. Jangan diantar tapi pindah ke tab. Terus sudutnya minta 45 derajat. Ini contoh aja. Saya enter. Ya. Pada saat ini saya akan ditanya, nanti lebarnya berapa? Karena jajaran genjang saya kasih aja 50 sekalian. Maka jadilah sudutnya tadi kemiringan jajaran genjang itu 45, ukurannya 50 sama 50. Jadilah jajaran genjang ini. Ya. Paham ya ini ya? Kelihatan ya? Oke. Sementara ini dulu, sementara ini gambar yang lainnya. Hari ini kalian habis ini langsung meneruskan 5 soal yang link yang sudah Pak Udi siapkan tadi, silakan dikerjakan. Nanti sampai jam berapa? Jam 12 selesai ya. Tapi sebelum Pak Udi tutup, silakan kalau ada yang ditanyakan tentang materi hari ini,
Silakan. Sebelum Pak Udi tutup. Silakan. Sudah ya? Oke, kalau sudah dari Pak Udi saya cukupkan sekian. Nanti saya rekamannya nanti saya share seperti biasa. Nanti cek di Sismat video sama Sismat tugas. Yang nanti mengerjakan hanya yang tidak ikut tim di sini. Nanti Pak Udi kasih keterangan. Ya, dari Pak Udi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum absen, jangan meninggalkan Pak Widi dulu. Yang sudah absen, silakan leave. Silakan. Pak, Muhammad Ya. Ibrahim.